Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat, kembali lagi di channel Apa Bedana. A few moments later. Terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen video ini. Kali ini ada cerita romantis dengan judul Januari Kesayangan. Oke, simak cerita romantis berikut ini. Semuanya berawal di bulan Januari dan berakhir tepat di saat bulan Maret akan pergi. Masih ingatkah dia kepadaku? Seseorang yang pernah dia sebut first love dan kesayangan. Dan aku tahu ku hanya kesayangannya yang bersifat sementara. Entah di mana kesayangan itu sekarang, terlupakankah ataukah telah ia temui kesayangannya yang lain. Dulu dia selalu mengirimiku pesan singkat di saat pagi-pagi buta, hanya bertuliskan selamat pagi kesayangan, dan malam hari di saat aku hendak tidur dia mengucapkan selamat malam kesayangan. Dan dulu di saat hujan turun dengan lebatnya dia datang ke kelasku bersama temannya, hanya untuk menemuiku membicarakan sesuatu yang kurasa kurang penting, dan mungkin itu hanya alasannya untuk menemuiku. Ya, aku tahu saat mungkin dia sangat merindukanku, jadi dia mencari alasan untuk menemuiku. Terkadang di saat jam pulang sekolahku dengannya kebetulan sama. Dia selalu menungguku di depan kelasku hanya untuk menemuiku dan mengajakku pulang bersamanya. Padahal rumahku dan rumahnya tak searah, dan dia yang rela menungguku berjam-jam di saat aku ada agenda untuk rapat bersama pengurus OSIS, hanya untuk mengantarku pulang. Masih ingatkah dia dengan semua itu? Sudahlah, mungkin dia telah melupakan semuanya. Oh iya, perkenalkan, namaku Ria. Aku merupakan salah satu siswi kelas 11 IPA 3 di SMA ternama di sekolahku. Jabatanku di sini sebagai pengurus OSIS. Tahun lalu aku mendapat jabatan sebagai seksi bidang organisasi politik dan kepemimpinan. Sama halnya dengan dia, dulu waktu dia masih kelas 10, dia merupakan pengurus OSIS dan jabatannya sama sepertiku. Dia juga sekbid organisasi politik dan kepemimpinan. Tapi setelah dia kelas 11, dia tak lagi menjabat sebagai pengurus OSIS dikarenakan orang tua melarang. Dia kakak kelasku. Dia merupakan cowok berkacamata. Si kakak kelas IPA 5, dia sangat baik hati dan murah senyum. Kuakui aku menyukainya karena dia lebih dulu menyukaiku. Aku mengenalnya di awal bulan Januari 2017. Dia kirimkan pesan singkat kepadaku yang bertuliskan, "Hai, selamat sore." Lalu ku balas, "Sore, maaf siapa?" Lalu dia memperkenalkan dirinya, ternyata dia kakak kelasku 11 IPA 5. Singkat kata, singkat cerita, dia mengajakku bertemu di salah satu tempat setelah aku selesai rapat OSIS sepulang sekolah. Dan setelah pulang rapat OSIS aku menemuinya. Singkat cerita, aku dan dia jadian. Cie. Dan di saat itu juga dia memberiku sebuah kotak yang tingginya kira-kira setengah meter, dibungkus kertas yang warnanya adalah warna kesukaanku. Lalu dia mengantarku pulang. Padahal hari itu dia sedang berulang tahun dan dia malah memberi sesuatu kepadaku.
Sesampainya di rumah, ku buka kotak pemberiannya dan aku sangat suka sesuatu itu. Dan sampai sekarang aku masih menyukainya dan selalu aku letakkan di sudut tempat tidurku. Dan waktu berjalan 2 minggu, hari itu hari ulang tahunku yang ke-16 tahun. Dia tidak mengucapkan selamat ulang tahun kepadaku dan aku pun mulai murung seharian penuh. Dan mulai berpikir macam-macam dan mengira dia lupa ulang tahunku. Ku tahan emosiku karena aku tak ingin hubunganku rusak hanya gara-gara dia lupa hari ulang tahunku. Hingga beberapa minggu pun mulai terlewatkan. Waktu itu hari Sabtu, aku pulang bersamanya. Ketika sampai di depan rumah dan aku hendak turun, dia menahanku untuk tidak pergi begitu saja. Dia menahanku. Dia memberikan kantong plastik yang di dalamnya berisi sebuah kotak dan kartu ucapan. Ku tersenyum melihatnya. Ku akui aku sangat senang dan dia berkata, "Maaf ya Deksa, aku baru ngasih ini ke kamu. Padahal ultahmu sudah lewat beberapa minggu yang lalu. Pesen coklatnya butuh waktu 2 minggu, Dek." "Oh iya, kadonya nyusul ya." "Terima kasih, sudah lama, gak apa-apa. Aku pikir Mas lupa ultahku." "Aku seneng kok," jawabku sambil tersenyum kepadanya. Dia memberiku sebuah kotak yang berisi coklat yang bertuliskan HBD Fitria I love you. Berwarna putih, kombinasi warna merah muda, sangat cantik. Lalu tak lama kemudian dia pamit hendak pulang dan tak lupa kuucapkan terima kasih dan hati-hati. Kulihat dia mulai mengendarai motornya dan mulai menjauh dan menghilang dari penglihatanku. Aku memasuki rumah dengan hati yang sangat senang. Beberapa hari kemudian dia memberiku sesuatu yang terbungkus plastik berwarna kuning yang di dalamnya terdapat sepasang mukena berwarna kesukaanku. Dan sampai sekarang aku masih sangat suka memakai kain tersebut untuk ibadahku. Singkat cerita, hubungan kita berjalan 1 bulan lebih. Suasana tetap hangat dan semakin hari dia semakin menyenangkan. Aku berhasil menjadi prioritasnya dan sesibuk apapun dia selalu mengabariku. Dan beberapa hari sekali dia menelponku dan sering menemuiku di saat jam istirahat. Teman-temanku sampai merasa iri kepadaku dan banyak yang bilang bahwa aku dan dia banyak kesamaan. Mulai dari wajah, bulan lahir, tahun lahir, jabatan di OSIS, dan lain-lain. Tetapi semuanya tak berlangsung lama. Itu semua hanya di awal. Waktu tak banyak memberikan kesempatan untuk kami bersama. Hubunganku mulai renggang. Malam-malam mulai rutin dengan kesendirian. Komunikasi kami tidak terjalin dengan baik lagi dan akhirnya waktu pun jarang mempertemukan kami. Dia tak lagi datang ke kelasku untuk mengajakku pulang bersama ataupun menemuiku untuk sebatas membicarakan sesuatu. Pernah beberapa kali aku bertemu dengannya. Dia hanya sekilas melihat ke arahku, tanpa senyum juga tanpa sapa. Ada apa dengannya? Hubunganku dengannya kembali membaik hanya untuk beberapa hari. Komunikasi kembali terjalin, percakapan kami sangat-sangat dingin dan hanya terlontarkan lewat pesan singkat. Dan aku pun mulai pasrah terhadap waktu. Aku tak lagi memikirkan perubahan sikapnya yang mulai dingin kepadaku. Ku mulai pasrah pada waktu itu. Entah semakin lama akan membaik atau semakin memburuk, aku pasrah. Hingga suatu hari aku bertemu dengannya di lobi sekolah. Dia bersama teman-temannya hendak menuju tempat parkir. Dia berada tepat di depanku, tetapi ku acuhkan keberadaannya.
Aku mulai muak dengan sikapnya. Setelah dia berlalu, ku mulai berpikir untuk mengakhiri hubungan ini. Tapi sebelumnya aku ingin bertanya kepadanya mengapa sikapnya sangat dingin kepadaku. Lalu ku berlari menuju tempat parkir dan kudapati dia sudah memakai helm dan hendak keluar dari gerbang sekolah. Kupanggil dia, tapi dia tak mendengarkanku. Ku terus berusaha memanggilnya, tapi tiada respon darinya. Dan perlahan dia mulai mengendarai motornya dan pergi meninggalkanku. Aku tak tahu apakah dia mengetahui keberadaanku di tempat parkir itu ataukah tidak. Dan yang pasti dia sudah pergi. Lalu aku pergi menuju kelasku dan mengambil ponselku dan mengetik nomornya, lalu menelponnya, tetapi tak ada respon. Kulakukan berulang-ulang sampai 15 kali. Lalu yang ke-16 kalinya ia respon teleponku dan kita berbicara singkat-singkat. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa? Gak ada apa-apa. Oh, dan dia langsung menutup teleponku. Lalu ku kirimkan pesan singkat. Kenapa dimatikan teleponnya? Memang ada apa? Responnya singkat. Aku pengen ngomong, jawabku. Lalu kutunggu respon darinya sekitar 15 menit. Lalu dia membalas pesanku. Aku mau hubungan kita sebagai pacar cukup sampai di sini dan untuk seterusnya kita berteman saja, jawabnya. Aku terdiam, ku baca balasannya berulang-ulang. Benarkah ini? Lalu 3 jam kemudian ku balas. Iya, gak apa-apa. Tapi ku harap ini yang terbaik dan aku minta tolong. Awal kita kenal baik dan berakhirnya juga harus baik. Jangan lupa menyapa kalau bertemu denganku, responku. Ya, responnya sangat dingin. 5 bulan berlalu dan aku berhasil melupakan segalanya. Hubungan kami kembali membaik, tetapi hanya untuk sebatas kakak dan adik kelas. Terkadang dia menyapaku dengan sapaan yang sama dengan kata Dek Fit. Dan terkadang aku berharap dia kembali kepadaku suatu saat nanti. Tetapi tidak dengan membuat luka yang sama untuk kedua kalinya. Oke sahabat, sampai di sini dulu ceritanya. Kita ketemu di cerita romantis, cerita pendek selanjutnya. Terkadang kita menyintai seseorang dan berharap banyak kepada seseorang tersebut. Tapi apa mau dikata, perasaan memang akan selalu berubah-ubah. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. See you next video. Terima kasih.